Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Pemerhati Prasalina, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali hari ini Alvan bisa kembali hadir di Dialog Pakar Islam Dia Paris. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber utama kita, pakar ekonomi syariah, Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Alhamdulillah sehat. Gimana sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Semoga keluarga juga dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, hari ini di Dia Paris kita akan membahas sesuatu yang sedang hot ini Ustadz ya. Untuk dibahas gitu ya. Tentang pemboikotan atau embargo produk-produk Prancis oleh mayoritas negara muslim Ustaz. Ya. Menurut antum bagaimana Ustaz? Ini luar biasa Mas Sofan. Ini tema yang super hot, ini bukan sekedar hot saja ya. Ini memang sangat relevan untuk kita bicarakan dan sangat hot ya di banyak kaum muslimin yang terlibat dalam perdebatan dalam masalah ini. Tapi kalau kita tarik kembali seperti kebiasaan kita tarik dalam sejarah. Betul. Sejarah Nabi SAW, maka hubungan umat Islam dengan non-Muslim itu pasang surut seperti itu. Iya. Di awal Nabi berdakwah mendapatkan tekanan, intimidasi dari luar biasa. Iya. Sebagian sahabat dibunuh, Sumayyah, Ammar bin Yasir, begitu Khobab bin Al-Arad disiksa habis-habisan. Iya. Sampai akhirnya sebagian sahabat harus hijrah ke Ethiopia atau Habasyah. Iya. Untuk menyelamatkan agama. Sampai Nabi pun akhirnya dengan para sahabat yang lain pun akhirnya harus hijrah ke kota Madinah. Karena tidak lagi mungkin bertahan di kota Mekah, di kampung halaman sendiri tidak bisa. Betul. Ketika di Madinah kondisi berubah. Kenapa? Karena kaum Aus dan Khazraj, dua kabilah besar di kota Madinah, masuk Islam, mayoritas penduduknya masuk Islam. Betul. Tapi bukan berarti semuanya masuk Islam, karena di Madinah juga ada kabilah-kabilah Yahudi, ada 3 kabilah. Ada Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Iya. Maka untuk menjaga stabilitas dan agar kejadian di Mekah, intimidasi, gangguan yang menghalangi dakwah Nabi tidak terulang, maka Nabi membuat perjanjian. Betul. Tidak disebutkan siapakah yang pertama kali memulai. menginisiasi adanya perjanjian dengan Yahudi itu. Tapi intinya akhirnya perjanjian itu terjadi, yang dikenal dengan Wathiqat Madinah, perjanjian Madinah. Iya, Ustaz. Atau kalau sekarang mungkin boleh diistilahkan dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah. Intinya adalah hidup berdampingan, tidak saling mengganggu, dan komitmen bersama untuk mempertahankan kota Madinah, yang itu merupakan kepentingan bersama. Iya. Artinya konsep untuk bisa hidup berdampingan dengan umat lain, dengan penganut agama lain itu sudah ada pondasinya dalam sejarah Islam. Betul, Ustaz. Bahwa ada banyak kepentingan yang itu merupakan kepentingan bersama. Stabilitas ekonomi, stabilitas sosial, politik, kemudian juga berkaitan dengan stabilitas negara, eksistensi sebuah negara, itu kepentingan bersama. Tujuannya apa? Agar masing-masing bisa hidup dengan ideologinya, umat Islam bisa menjalankan keyakinannya, menyebarkan dakwahnya, mereka juga beraktivitas tanpa harus saling mengganggu. Kalau itu ternyata bisa terwujud, kenapa tidak? Betul, Ustaz. Nabi justru malah melakukan perjanjian itu. Bahkan ketika di Mekah pun Nabi masih menawarkan hal itu untuk bisa berdampingan dengan Quraisy tanpa harus saling mengganggu, dengan kesepakatan kaum muslimin tetap fokus pada dakwahnya, mengajarkan Islamnya. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wa ahlul kitab, mari kita perjanjian. Untuk apa? Untuk menggunakan titik-titik persamaan, poin-poin persamaan, agar kita bisa hidup berdampingan. Nah, tapi bukan berarti ketika umat Islam menerima atau membuka ruang seperti itu, kemudian umat Islam selalu lemah, selalu kalah. Tidak. Ketika Bani Qainuqa, kabilah Yahudi, mengkhianati kaum muslimin, menyakiti seorang muslimah, mengganggu seorang muslimah, Nabi pun bangkit, mempertahankan harga diri, mempertahankan supremasi, kalau bahasa kita sekarang, supremasi negara, sebuah eksistensi agama, kehormatan agama ditegakkan. Maka Bani Qainuqa diserang oleh Nabi, terjadilah peperangan sehingga akhirnya Bani Qainuqa diusir dari kota Madinah. Sehingga
hidup berdampingan, hidup duduk bersama rendah, berdiri sama tinggi, itu bukan berarti menjadikan kita lemah, menjadikan kita hina. Betul. Umat Islam harus siap dengan segala kondisi, dengan segala power yang dimiliki, dan memanfaatkan semua potensi untuk bisa meletakkan bargaining position yang tepat, sehingga tidak dihinakan juga tidak direndahkan ya. Betul, Ustaz. Kira-kira gitu, Mas. Setelah kita tarik, Ustaz, ke belakang sejarah Nabi Muhammad SAW terkait tentang kondisi umat Islam waktu itu, tindakan atau terkait tentang sejarah masa lalu, Ustaz, ya, yang terjadi di kota Mekah, tindakan yang dilakukan oleh Bani Quraisy waktu itu ya, sehingga banyak umat Islam yang hijrah ke Ethiopia, termasuk ke Madinah juga oleh Nabi dan para sahabat gitu, Ustaz, ya. Setelah kita tarik ke zaman Nabi Muhammad, sekarang lebih spesifik lagi ke apa yang terjadi sekarang, Ustaz, di dunia terutama ya, mengenai konflik atau lebih spesifik lagi tentang pemboikotan embargo produk-produk Prancis oleh mayoritas negara Muslim, oleh Turki, Saudi, dan negara-negara Muslim yang lainnya termasuk Indonesia. Bagaimana Ustadz menyikapi hal tersebut, terutama bagi kita umat Muslim? Embargo kalau kita kaji dalam hukum itu ada yang bersifat personal, alias saya suka-suka dong membeli produk negara manapun. Betul. Atau saya memang tidak ingin membeli produk negara tertentu. Secara mutlak saya tidak ingin negara itu. Itu pilihan pribadi, sikap pribadi. Ya. Tapi ketika itu menjadi sebuah sikap negara, maka tentu yang berhak untuk menentukan yang negara. Tetapi ketika itu adalah pilihan personal, pilihan kelompok, keluarga saya doktrin agar tidak membeli produk Jerman lah, atau produk Afrika atau manapun, itu adalah urusan saya. Kita punya kebebasan kok, namanya negara demokrasi. Punya kebebasan untuk berekspresi dan menentukan sikap dan pilihannya. Baik itu alasannya karena memang tidak suka, atau karena memang tidak mampu mengoperasikan karena panduannya itu dengan bahasa Jerman, saya tidak ngerti bahasa Jerman. Saya kalau beli produk Jerman, saya buta gitu loh. Saya tidak mau. Tidak paham bahasa. Ujung-ujungnya kan tetap tidak membeli dengan berbagai macam alasan latar belakang. Betul. Termasuk latar belakang ideologi, latar belakang yang lainnya ya. Betul. Ketika saya lebih memilih untuk membeli dari produk Muslim, juga apa salahnya? Secara itu pilihan pribadi. Betul. Tapi ketika itu adalah sebuah pilihan negara, sikap resmi negara, maka tentu yang harus mengambilnya adalah sebuah negara tentunya, kepala negara, dengan mempertimbangkan segala aspek dan untung ruginya. Di zaman Nabi pun terjadi sikap personal, pemboikotan semacam itu. Tsumamah bin Utsal ketika masuk Islam, beliau umroh. Beliau ini dari negeri Yamamah, itu daerah Yaman ya, yang subur pertanian gandum, pertanian yang sejenis. Sehingga orang-orang Quraisy, orang Madinah itu sangat bergantung dengan produksi gandum Yamamah. Ketika Tsumamah bin Utsal yang merupakan ketua kabilah di Bani Yamamah itu umroh, di Mekah dicurigai karena tata cara umrohnya sudah berbeda. Bunyi talbiyahnya sudah tidak seperti talbiyahnya orang-orang Quraisy. Betul. Sudah talbiyahnya orang Islam, la syarikalak gitu loh. Maka kata orang Quraisy, "Mama, kamu ini sudah berpindah agama." Kata Tsumamah, "Tidak. Saya masuk Islam. Saya mengikuti Muhammad." Dia mengutarakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus terang di depan Quraisy, maka oleh orang Quraisy dipukuli dia sampai pingsan. Ketika Tsumamah bin Utsal sadar siuman, sekali lagi dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipukul lagi sampai akhirnya pingsan. Sampai lagi. Ketika dia untuk yang ketiga kalinya hendak dipukuli lagi, ada salah satu orang Quraisy mengatakan, "Ingat itu Tsumamah bin Utsal, kalau kalian bunuh, kalian akan berhadapan dengan Bani Yamamah yang jumlah pasukan juga besar, mereka punya kekuatan ekonomi." Makanya dilepas. Tetapi namanya orang sudah disakiti, membalas. Tsumamah bin Utsal akhirnya mengatakan, "Wahai Quraisy, sungguh demi Allah, sejak hari ini hingga seterusnya, kami tidak akan menjual sebutir gandum pun kepada kalian, kecuali atas izin
dan perintah dari Nabi. Selama Nabi tidak memerintahkan, maka kami tidak akan menjual gandum kepada kalian. Iya. Maka kala itu Quraisy mengalami kelaparan karena tidak ada gandum yang bisa mereka beli. Nah, penghinaan terbesar kepada Nabi adalah mendustakan Nabi. Tidak ada penghinaan yang lebih hina, lebih buruk dibanding mendustakan